Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim. Sadaqallahul maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Fatihah Islamic Boarding School Haji Abdul Syukur Latif Abdullah beserta istri Haja Erisaus. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Fatihah Islamic Boarding School, para staf pengajar, para staf tata usaha, dan mobil khusus para murid dari SMP Islam Fatihah Islamic School. Saya lebih enaknya memanggil santri wa santriat SMP Fatihah Islamic Boarding School. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat kudrat dan iradatnya, alhamdulillah, kita masih diberikan sebuah kenikmatan yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kenikmatan iman dan juga kenikmatan Islam. Yang kenikmatan ini tidak semua orang yang ada di dunia ini bisa mendapatkannya, dan ini yang patut dan wajib kita syukur. Salawat beserta salam marilah kita sama-sama sanjungkan kepada junjunan alam, pimpinan besar revolusi Islam, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus para santri dan santriat SMP Fatihah Islamic Boarding School yang mudah-mudahan Allah ridhoi semuanya. Memperingati tahun baru Islam 1442 Hijriah, saya akan membawakan beberapa materi. Yang pertama, materi ini mengenai sejarah lahirnya tahun Hijriah di kalangan umat Islam. Dalam agama Islam, seperti yang termaktub dalam surah Ar-Rahman ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-samsu wal qamaru bihusban. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam agama Islam ada dua cara perhitungan bulan. Yang pertama dengan cara perhitungan matahari atau syamsiah
atau dalam bahasa sainsnya disebut dengan sonar. Ada yang mengikuti perhitungan bulan atau bahasa sainsnya lunar, atau bahasa kitanya seperti Komariah, bulan Komariah. Nah, dua-duanya itu adalah milik Islam, baik yang perhitungan Syamsiah maupun perhitungan Komariah. Dalam jumlah hari, Syamsiah itu memiliki 365 hari atau 366 hari, atau yang biasa kita sebut dengan kabisa. Dalam perhitungannya Komariah itu memiliki 354 hari. Jadi ada selisih antara perhitungan Syamsiah dengan perhitungan Komariah itu sekitar 11 hari. Makanya bulan Komariah itu akan lebih cepat dibandingkan dengan bulan Syamsiah. Makanya dulu selalu diadakan bulan ke-13 untuk menyamakan kembali bulan Komariah dan bulan Syamsiah. Di dalam ilmu falak itu disebut dengan interkalasi. Nah, bulan Syamsiah yang kita kenal itu biasanya kita sebutkan seperti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan juga Desember. Di dalam Komariah pun kita mempunyai 12 bulan. Sama. Makanya dalam tadi surah At-Taubah ayat 36 dikatakan inna indatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Di dalam perhitungan bulan itu ada 12, termasuk bulan Komariah. Bulan Komariah pertama adalah bulan Muharram, yang kedua bulan Safar, yang ketiga bulan Rabiul Awal, yang keempat bulan Rabiul Tsani, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadis Tsani, yang ketujuh Rajab, yang kedelapan Sya'ban, yang kesembilan Ramadan, yang ke-10 Syawal, yang ke-11 Zulqa'dah, dan yang ke-12 adalah Zulhijjah. Apakah bulan-bulan ini ada ketika Rasulullah baru diturunkan menjadi Rasul atau diutus menjadi Rasul? Tidak. Dari zaman dahulu pun bulan-bulan ini sudah ada. Nama-nama bulan ini sudah ada. Yauma khalaqas samawati wal. Dari ketika diciptakan bumi dan langit, bulan-bulan ini sudah ada 12 bulan perhitungannya. Lalu dari mana kata-kata seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani? Ternyata di Arab pun menggunakan atau memakai nama-nama itu berdasarkan dengan musim yang sedang terjadi. Muharram itu diambil dari salah satu ayat yang tadi saya bacakan bahwa minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang disebutkan tadi dari mulai Muharram sampai dengan Zulhijjah, itu ada 4 bulan yang hurum. Hurum itu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah. Yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Dan ini semuanya sama-sama. Dari 3 bulan itu ada 1 bulan yang berpisah, yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang dihormati oleh Allah, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu sesuai dengan ayat tadi dari surah At-Taubah ayat ke-36. Pengambilan kata-kata atau nama-nama bulan di Komariah itu berdasarkan musim yang sedang terjadi. Diambillah Muharram karena memang Muharram adalah salah satu bulan pilihan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari Safar dari mana? Safar itu artinya kuning. Jadi kalau di Eropa itu kan biasanya kita punya, yang kita tahu ada 4 musim. Yang pertama musim semi, musim gugur, musim dingin, dan juga musim panas. Nah, Safar itu artinya menguning. Jadi tumbuh-tumbuhan mulai berwarna kuning, daun-daunnya mulai berwarna kuning.
Kalau di Eropa seperti halnya musim semi. Masuk kepada yang bulan ketiga Rabiul Awal. Rabiul Awal itu artinya musim gugur yang pertama. Rabiul Tsani musim gugur yang kedua. Ada juga lanjut Jumadil Awal. Jumadil Awal. Jumadil Awal itu berasal kata dari kata jumud. Jumud itu beku. Jadi artinya Jumadil Awal itu artinya musim dingin yang pertama. Dan Jumadil Tsani adalah musim dingin yang kedua. Setelah itu Rajab. Rajab itu artinya mencair. Mulai musim dingin ditinggalkan dan mulai es-esnya itu mulai mencair. Tidak terlalu dingin. Masuk ke Sya'ban. Sya'ban itu artinya lembah. Orang-orang yang dulunya bertani, berkebun, mulai kembali lagi bertani dan mulai kembali lagi berkebun. Seperti itu. Lalu masuk Ramadan. Ramadan artinya pembakaran. Ramadan artinya itu sudah mulai masuk musim panas. Masuk ke bulan Syawal, peningkatan panasnya tinggi dan puncak panasnya ada di bulan Zulqa'dah. Di mana-mana orang-orang tidak akan keluar rumah dan diam di rumah. Masuk ke bulan yang ke-12 yaitu Zulhijjah. Di mana di sini adalah bulan diwajibkannya haji dari dulu. Jadi nama-nama bulan ini sudah ada dari dulu. Nama-nama bulan ini sudah ada. Makanya kalau kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, itu suka ada yang bertanya, kapan Rasulullah SAW dilahirkan? Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sudah ada tanggal dan bulannya. Cuman tahunnya adalah tahun gajah. Nah, penamaan tahun Hijriah itu baru diterapkan ketika kepemimpinan sudah berada di Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada tahun ke-17 Hijriah. Asbabnya atau sebabnya kenapa dinamakan Hijriah atau harus diberi tahun dengan Hijriah? Asbabnya ketika itu Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada salah satu gubernurnya di Basrah, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari menerima surat dari siapa? Dari Umar bin Khattab. Karena mungkin Umar bin Khattab adalah seorang presiden dan gubernur-gubernurnya itu banyak, termasuk gubernur Abu Musa al-Ash'ari di Basrah. Surat-surat dari Umar bin Khattab itu isinya kebijakan-kebijakan tentang pemerintahan ataupun juga keputusan-keputusan mengenai umat. Karena Abu Musa al-Ash'ari ini adalah orangnya yang sangat telaten. Ketika akan diarsipkan sebagai arsip negara, beliau kebingungan. Mana surat yang paling pertama awal atau yang lebih dahulu datang ketika akan disusun, karena tidak ada penanggalan. Tanggalnya ada, tapi tahunnya tidak ada. Ini tanggal berapa, tahun berapa? Tidak ada. Lalu menulislah Abu Musa al-Ash'ari surat balasan kepada Sayyidina Umar, kepada presiden. Ditulis bahwa sangat kesulitan untuk menentukan tahunnya. Dibaca oleh Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang ada di pemerintahan pusat pada waktu itu. Di antaranya ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf. Semuanya berkumpul. Umar bin Khattab bermusyawarah. Dari mana mulainya tarikh Islam ini? Tarikh itu sejarah. Sejarah Islam ini harus di mana dari mulainya? Banyak yang mengusulkan. Kita mulai tarikh Islam ini dari semenjak Rasulullah SAW lahir. Makanya ketika lahir tahunnya itu adalah tahun gajah, karena memang pada waktu itu terjadi penyerangan kepada Mekah oleh Raja Abrahah. Dan ini bisa kita baca di surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tentara gajah Abraha. Makanya pada waktu itu disebut dengan tahun gajah. Ada juga pendapat tarikh Islam dimulai dari ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Dan ini menjadi satu perdebatan karena tidak ada yang tahu pasti kapan Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Karena hanya beliau dengan Allah dan juga malaikat Jibril yang tahu. Terus ketika Rasulullah wafat, ada yang mengusulkan seperti itu, dan itu pun ditolak oleh Sayyidina Umar. Karena pada waktu itu kita sedang mengalami kesedihan yang sangat mendalam karena ditinggal oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin tarikh Islam dimulai dari suatu hari yang mengalami kesedihan atau satu hari yang sangat sedih. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengusulkan bagaimana kalau misalnya kita menentukan tarikh Islam, sejarah Islam ini dimulai ketika waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, hal ini banyak disepakati dan akhirnya disepakati menjadi awal mula tarikh Islam itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Selesai? Belum. Lalu bermusyawarah, bulan apa yang akan ditentukan menjadi bulan pertama di tahun Hijriah. Kalau melihat dari kejadian hijrah, itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, atau tepatnya pada tanggal 15 Juli 622 Masehi. Nah, namun para sahabat berpendapat rencana untuk hijrah itu sudah ada 2 bulan sebelumnya. Jadi dimundurkanlah bulannya ke setelah Rabiul Awal, sebelumnya adalah Safar, sebelum Safar adalah Muharram. Maka semua sepakat bahwa awal dari tarikh Islam, bulan pertama adalah bulan Muharram dan tahunnya disebut dengan tahun Hijriah. Dan dimulailah tahun pertama Hijriah itu pada bulan Muharram, sebelum melaksanakan hijrah pada Rabiul Awal. Nah, itu salah satu sejarah penentuan tentang tahun Hijriah. Jadi sekali lagi bahwa tahun Hijriah itu ditetapkan pada waktu Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjadi presidennya umat Islam pada tahun ke-17 Hijriah. Jadi ketika Rasul masih ada, Abu Bakar masih ada, masih memimpin jadi khalifah, tahun itu belum ditentukan, dan ditentukan ketika kepemimpinan Umar bin Khattab pada tahun ke-17 Hijriah. Nah, para santri dan santriat semuanya, itu adalah sejarah penentuan tentang hijrah. Lalu kenapa Rasulullah SAW hijrah? Nah, ini pun ada sejarahnya. Jadi pada waktu itu keadaan di Mekah sedang mengalami sebuah kekacauan. Artinya kekacauan, orang-orang kafir Quraisy itu sangat memusuhi kepada Rasulullah dan juga seluruh umat Islam. Banyak intimidasi yang dilakukan oleh kaum kufar Quraisy pada waktu itu, sehingga Rasulullah merasa khawatir akan keselamatan agamanya. Bukan keselamatan dirinya atau keselamatan umatnya, tetapi keselamatan agamanya. Sebelum terjadinya hijrah, itu Rasulullah mendapati rombongan kaum Khazraj. Kaum Khazraj itu adalah salah satu kaum yang menempati di daerah Yasrib. Yasrib itu kalau sekarang adalah kota Madinah. Nah, jadi kota Madinah dulunya adalah Yasrib. Nah, salah satu penghuni dari negara Yasrib itu adalah kaum Khazraj. Kaum Khazraj datanglah ke Mekah. Seperti biasa, kebiasaan orang-orang Arab adalah untuk mengunjungi Ka'bah. Jadi mengunjungi Ka'bah.
menyembahkan sesembahan di hadapan Lata, Uzza, dan Manat yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi memang Ka'bah itu adalah simbol orang Arab. Jadi dari mana-mana itu datang. Dan mereka sangat menghormati kaum Quraisy karena merupakan kaum penjaga Ka'bah. Nah, Rasulullah melihat sebuah kesempatan, sebuah opportunity. Lalu dia berdakwah ke kalangan kaum Yasrib yang datang ke Mekah pada waktu itu, mengajak mereka untuk masuk Islam, mengajak mereka berdakwah dengan akhlaknya yang mulia. Sehingga ada beberapa orang yang menyatakan diri masuk Islam pada waktu itu. Lalu rombongan Khazraj ini kembali ke Madinah. Ternyata di Madinah MLM dari mulut ke mulut bahwa di Mekah ada seorang yang mengaku Rasulullah SAW dengan ajarannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata banyak yang suka. Banyak yang suka. Sampai setahun berikutnya, rombongan ini kembali ke Mekah. Tapi tidak ke Ka'bah, tapi untuk menemui Rasulullah SAW. Datang kepada Rasul bahwa kaum Khazraj ada sudah beberapa orang yang ingin menyatakan masuk Islam. Tolong ajari kami tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW mengutus 2 orang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma, untuk berangkat ke negeri Yasrib, mengajarkan kaum Khazraj mengenal agama Islam. Seperti diketahui bahwa di Madinah atau di Yasrib pada waktu itu ada 3 kelompok yang menempati wilayah Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama kaum Khazraj, kaum Aus, dan juga kaum Yahudi yang ada di sana. Nah, setelah itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan yang sangat jauh dan juga banyak rintangan. Ketika akan berangkat pun Rasulullah SAW diancam untuk dibunuh oleh Umar bin Hisham, atau yang lebih dikenal oleh kita adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Hisham. Akan dibunuh oleh Abu Jahal. Tetapi tempat tidurnya diganti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Rasulullah pergi bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di tengah perjalanan dikejar-kejar, lalu bersembunyi di Gua Sur. Lalu melanjutkan lagi perjalanan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib paling terakhir hijrah. Karena apa? Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih mengajak orang-orang yang sudah mendeklarasikan dirinya masuk Islam untuk ikut berhijrah, terkecuali anak-anak dan wanita. Karena pada waktu itu orang yang berhijrah tidak semuanya ikut yang di Mekah. Yang ikut pun niatnya berbeda-beda. Ada yang niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ada yang niatnya karena mengejar dunia. Ada yang niatnya juga mengejar wanita. Maka ini merupakan salah satu asbabul wurud datangnya satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi pada waktu itu orang yang berhijrah tidak semuanya karena Allah dan Rasulnya. Ada yang karena dunia, ada yang karena wanita. Yang karena dunia dan yang karena wanita, ya dia mendapatkan hanya dunia dan wanita. Tidak mendapatkan pahala hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pun begitu ada orang-orang yang sudah mendeklarasikan Islam di Mekah tidak ikut hijrah, malah bersama-sama dengan orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy di sana. Bahkan ada yang ikut memerangi umat Islam di perang Badar dan juga perang Uhud. Dan ini dapat kecaman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para santri dan santriat, itulah sebab kenapa melaksanakan hijrah. Dan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan hijrah yang mungkin saat ini kita banyak mengatakan. Hijrah itu mudah, padahal sulitnya dan tantangannya sangat besar. Harus menghadapi bagaimana kejamnya kaum musyrikin, harus menghadapi ganasnya alam di perjalanan, harus menghadapi beberapa rintangan-rintangan, sampai Rasulullah SAW beristirahat di salah satu tempat dan mendirikan masjid yang pertama di luar Mekah, yaitu Masjid Quba. Dari sana sambil menunggu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali mulai bergabung karena tadi nyusul kan. Sayyidina Ali yang paling terakhir berangkat. Lalu bersama-sama dari Kubai berangkat ke Madinah. Dan di sana disambut oleh kaum Ansor atau kaum yang sudah menempati kota Yasrib pada waktu itu. Termasuk kaum Yahudi juga pun sama menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Ya, walaupun tidak seiman seperti itu. Nah, para santri dan santriat semuanya beralih kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang hikmah dari hijrah ini apa. Hijrah itu jika dilihat dari segi etimologi atau dari segi bahasa, bahwa artinya hijrah itu adalah at-tarku, meninggalkan sesuatu. Seperti meninggalkan hutang di warung, yaitu hijrah namanya. Atau meninggalkan meninggalkan uang di bangku sekolah, meninggalkan coretan di bangku sekolah, itu juga hijrah. Atau meninggalkan kesan-kesan yang buruk, itu juga sama hijrah. Meninggalkan itu bahasanya at-tarku. Secara istilahi, maka saya mengambil sebuah perkataan tentang masalah hijrah ini, perkataan dari Muhammad bin A'lan As-Siddiqi. Diambil dari salah satu kitabnya, yaitu Dalilul Falihin Lituruqi Riyadus Shalihin, bahwa hijrah itu adalah memisahkan diri atau berpindah dari negeri yang kafir ke negeri yang Islam karena kekhawatiran keselamatan tentang masalah agama. Jadi hakikat hijrah itu apa? Rasulullah mengatakan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah atau hakikat hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat hijrah itu meninggalkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang kurang baik, berpindah menjadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang lebih baik. Jadi hakikat hijrah seperti itu. Kalau sekarang kan kita banyak mendengar banyak artis yang hijrah, banyak politisi yang hijrah, banyak pemusik yang sudah hijrah. Lalu beranggapan bahwa hijrah itu adalah merubah bentuk. Contoh dari tidak berjilbab menjadi berjilbab. Bukan tidak bagus, memang bagus seperti itu. Tapi yang lebih bagus ketika fisiknya berubah dari tidak dijilbab menjadi dijilbab, hatinya pun juga berubah. Karena sayang kalau misalnya
hanya berubah dari fisiknya saja, tetapi hatinya masih mendendam kebencian, masih mendendam amarah, masih menendam egoisme, masih mendendam sebuah obsesi tentang masalah dunia. Jadi hijrahnya berumput. Atau mungkin hijrahnya itu dengan ditandai dengan dari pakaian, dari simbol. Dulu pakaiannya pakai di sini di kaosnya gambarnya gambar rock, gambar Metallica, gambar yang tidak mencerminkan Islam. Ganti bajunya dengan baju-baju yang bernuansa Islam. Topinya bernuansa Islam, jaketnya bernuansa Islam. Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Cuma hakikat dari hijrah itu tersendiri hanya dia dan Allah yang tahu. Apakah dia sudah berubah atau tidak? Apakah dia sudah berubah atau belum? Hanya dia dan Allah yang tahu. Baik, bisa disimpulkan bahwa hijrah itu meninggalkan atau melepaskan segala sesuatu dari sifat-sifat buruk kita dan dirubah oleh kita untuk berpindah menjadi sifat-sifat yang baik. Terutama para santri dan santriat sebagai pelajar yang dulu misalnya bangunnya nih agak siang, sekarang lebih pagi. Yang dulu nih jarang mandi pagi, sekarang jadi rajin mandi pagi. Itulah yang baru. Atau yang dulu belajarnya malas-malasan, ogah-ogahan, sekarang menjadi lebih semangat belajarnya. Yang dulu asal pergi dari rumah berangkat ke sekolah, asal belajar, sekarang tidak asal belajar. Berangkat dari rumah dengan tekad yang bulat, niat yang baik, sehingga datang belajar dengan semangat dan hasilnya pun akan berprestasi. Ketika dalam belajar biasanya suka tidak memperhatikan gurunya, sekarang lebih memperhatikan gurunya. Hal-hal yang kecil seperti itu yang dirubah dalam kehidupan keseharian, dan itu adalah esensi atau hakikat hijrah yang sebenarnya. Hal-hal yang kecil seperti itu yang harus dilakukan, sehingga dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang biasa akan menjadi luar biasa dan akan menjadi hal yang besar. Selanjutnya akan menjadi habit atau kebiasaan kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berbuat positif. Baik, kita simpulkan. Yang pertama, hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam kali ini adalah kita mengetahui bahwa hitungan bulan itu baik Syamsiah ataupun Qamariyah ada 12. Kalau Syamsiah atau tahunnya adalah Masehi, dan kalau Qamariyah tahunnya adalah Hijriyah. Di tahun Syamsiah atau tahun Masehi itu bulan-bulannya seperti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau di bulan Qamariyah itu bulannya ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dua-duanya adalah bulan umat Islam. Karena sekarang kan banyak yang mengatakan seperti ini. Tahun baru Masehi dimeriahkan, tahun baru Islam enggak dimeriahkan. Ya sama-sama harus dimeriahkan. Cuman cara memeriahkannya adalah dengan hal-hal yang positif. Nah seperti ini. Kalau tahun baru Masehi, contoh 1 Januari, isinya perayaan tahun baru Masehi
2020 misalnya, tapi isinya adalah pengajian seperti ini. Kira-kira positif atau negatif? Positif. Kalau misalnya memperingati tahun baru Islam 1442 Hijriah, sekarang diisi dengan misalnya dangdutan atau misalnya dengan joget-jogetan, kira-kira baik atau kurang baik? Pasti kurang baik. Jadi bukan berarti yang Masehi adalah yang non Muslim, yang Hijriah adalah Muslim, tidak seperti itu. Yang Masehi adalah bulan kita sama bulan Islam. Yang Komariah, yang Hijriah pun adalah bulannya bulan Islam. Karena tadi patokannya surat Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Cuman cara mengisi acaranya di tahun baru itu seperti apa. Nah itu. Jadi tetap kita harus melakukan hal-hal yang positif, hal yang lebih memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua, kenapa umat Islam mengambil bulan Komariah sebagai bulannya atau tahunnya tahun Islam? Secara logika, dalam perhitungan bulan itu akan lebih mudah dibandingkan dengan perhitungan matahari. Ayo kita buktikan. Setiap tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal itu biasa kita ada ru'yatul hilal. Bahkan Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi. Melihat matahari atau melihat bulan? Melihat bulan. Karena bulan bentuknya setiap bulan itu tidak sama. Tanggal muda disebut dengan bulan muda, disebut hilal. Terus jadi bulan sabit, bulan setengah sampai ke bulan purnama balik lagi sampai ke hilal. Perhitungannya jelas. Coba matahari. Ada matahari sabit atau matahari setengah? Tidak ada. Jadi kenapa Umar bin Khattab mengatakan, yaudah kita Komariah menjadi bulannya Islam dan Hijriah menjadi tahunnya Islam? Karena dalam segi perhitungan itu lebih mudah. Lanjut. Hikmah yang kedua adalah dengan memperingati tahun baru Islam ini, rasa sosial kita akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rasa toleransi kita akan lebih tinggi, baik toleransi kepada sesama Islam, Muslim, atau toleransi kepada antara Muslim dan juga non-Muslim. Yang ketiga, tentang masalah persatuan, dan ini harus tetap dijaga. Dari mana hikmah itu berasal? Dari kejadian bertemunya Muhajirin dan Ansor di Yasrib. Muhajirin dan Ansor membentuk sebuah koloni yang besar, menjadi sebuah kekuatan yang besar. Bagaimana seorang tamu Muhajirin datang kepada seorang Ansor sebagai tuan rumah, bagaimana mereka menghormatinya. Dan seorang Ansor, seorang tuan rumah, bagaimana menghormati tamunya dari Muhajirin. Bersatu dalam sebuah koloni yang besar di Yasrib, dan di sana mereka bertoleransi. Karena mereka berbeda budaya, berbeda kaum. Yang di Mekah kaum Quraisy, yang di sini kaum Muhajirin dan kaum Aus, tapi mereka bersatu, saling toleransi. Tidak hanya itu, mereka juga bertoleransi dengan kaum Yahudi yang sudah lama menempati daerah Yasrib itu. Makanya Rasulullah SAW menyusun piagam Madinah yang mengatur segala pengaturan antara umat Islam dengan umat Islam dan umat Islam dengan umat non-Muslim pada waktu itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari peringatan tahun baru Islam 1442 Hijriah ini adalah syariatnya umur kita bertambah, tapi hakikatnya umur kita berkurang dan siap-siap untuk menghadapi satu kejadian yang pasti semua yang bernapas akan mengalami, yaitu meninggal, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap yang bernapas itu akan meninggal dunia. Tinggal masalah waktu. Nggak tahu kita hari ini, nggak tahu besok, nggak tahu lusa, nggak tahu minggu depan, nggak tahu bulan depan. Tapi mati itu pasti. Nah, hakikatnya kita berkurang umur kita, berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Syariatnya umur kita memang bertambah dewasa, bertambah dewasa, bertambah dewasa. Berpikir pun kita akan menjadi berpikir dewasa, bukan lagi berpikir anak-anak. Dan hakikatnya umur kita berkurang dan terus berkurang. Sampai akhirnya kita menemui satu waktu di mana Allah akan mengambil kita. Dan apa yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita? Tidak harta, tidak juga keluarga, tetapi yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal kita selama di dunia. Apakah amal kita baik, apakah amal kita buruk? Kita yang akan mempertanggungjawabkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat, khusus bagi saya sendiri yang mengatakannya umumnya untuk semua komponen Islamic, Fathia Islamic Boarding School yang ada di Ciberem sana. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak pas, yang menyinggung perasaan. Benarnya adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya adalah kebodohan saya. Mudah-mudahan Allah bisa mengampuni. Dan mohon maaf bila materi yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan kegiatan ceramah dari rumah, edisi Gebiar Muharram 1442 Hijriah, SMP Islam Fathia.